Al-Quran dan Pancasila lebih bagus mana? Umat Islam gimana nggak terprovokasi dengan ucapan seperti itu? Di Indonesia ini ada kitab banyak, ya kan? Injil, Zabur, Taurat. Kenapa mesti Al-Quran saja yang disebutkan? Kenapa tidak Injil? Kenapa tidak Zabur? Kenapa tidak Taurat? Beda segala macam gitu kan? Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Waj di channel Dongeng Politik ini. Sekarang gua lagi tertarik ya masalah pidatonya Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Kan sekarang lagi viral tuh kan. Lagi pokoknya berita di TV, di YouTube, di Facebook, di berita-berita online semuanya isinya tentang pidato Ibu Sukmawati. Gue tertarik ya karena gue sebagai warga negara ya selalu punya hak gitu kan untuk mengkomentari politik negeri ini kan. Nah salah satunya adalah berita yang sedang viral ini gitu. Kan Ibu Sukmawati itu membandingkan ya kan Al-Quran dengan Pancasila, katanya mana yang lebih bagus gitu. Ya wajar dong banyak orang tersinggung, ya termasuk gue juga tersinggung gitu kan sebagai umat Islam kan gitu. Terus dia juga siapa yang berjuang ya kan pada abad 20 antara Insinyur Soekarno dan Nabi Muhammad SAW. Nah sebenarnya ya kan menurut cara pandang gue nih sebagai tukang ojek mania gitu kan, umat Islam itu iya kan memandang Rasulullah itu adalah nabi yang memperjuangkan Islam gitu loh. Nabi yang memperjuangkan agama Islam, bukan yang memperjuangkan Indonesia, bukan. Siapa yang bilang nabi berjuang untuk Indonesia pada abad 20? Siapa gitu kan? Dan masyarakat juga tahu gitu kan, Soekarno adalah orang yang berjuang untuk Indonesia. Semua tahu kan gitu. Jadi yang bilang nabi berjuang pada abad 20 di Indonesia siapa? Kan itu harus, pertanyaan itu kan harus terjawab tuh, siapa yang bilang nabi berjuang di Indonesia? Nabi itu iya kan umat Islam yang sebegitu banyak di Indonesia tahu bahwa nabi itu adalah memperjuangkan agama Islam, bukan memperjuangkan Indonesia, bukan. Siapa yang bilang kan gitu? Iya kan, kalau menurut gua sih gitu kan. Tapi sebetulnya bahasa ini menarik perhatian karena yang mengucapkannya adalah seorang tokoh ya. Kan seharusnya seorang tokoh seperti Ibu Sukmawati itu ya kan, apalagi dia seorang anak pahlawan, harusnya ucapannya itu adalah mencerminkan dia sebagai seorang anak pahlawan gitu kan. Berarti ucapannya itu mendamaikan gitu kan, orang sejuk gitu, bukan malah mengadu domba. Kalau kata gue sih ucapannya ini malah mengadu domba gitu. Terus dia bilang katanya Al-Quran dan Pancasila lebih bagus mana gitu kan. Kan umat Islam gimana nggak terprovokasi dengan ucapan seperti itu? Di Indonesia ini ada kitab banyak, ya kan? Injil, Zabur, Taurat. Kenapa mesti Al-Quran saja yang disebutkan? Kenapa tidak Injil? Kenapa tidak Zabur? Kenapa tidak Taurat? Beda segala macam gitu kan? Buat apa tujuannya ke situ Ibu Sukmawati ucapin itu kan gitu? Seolah-olah dia ingin membela kaum, ya kita sebut aja gitu kan, minoritas gitu. Tapi sebetulnya umat Islam juga nggak merasa gitu kan. Gue sebagai umat Islam nggak merasa gue sebagai mayoritas gitu kan. Nggak ada tuh. Kan seolah-olah ucapan Ibu Sukmawati itu ke situ gitu loh. Gitu kan. Cuman dia membenturkan itu dengan Pancasila gitu kan. Seolah-olah umat Islam itu bertentangan dengan Pancasila gitu. Padahal siapa yang bertentangan dengan Pancasila kan? Gitu kan? Jadi gue cuman geli aja gitu kan. Beberapa kali
Iya kan, Ibu Sukmawati ini membuat, ya kita sebut aja gitu kan, orang jengkel gitu kan, membuat orang jengkel, padahal dia adalah anak mantan presiden. Iya kan, anak seorang pahlawan. Harusnya ucapannya itu membuat orang, ya apa sih namanya, gembira gitu kan ucapannya kan. Kan itu baru kan mencerminkan seorang anak, apa namanya, anak pahlawan gitu kan. Bukan malah membuat orang panas kan gitu kan, ucapannya panas nih. Iya kan, makanya ada beberapa orang kan yang dari Aliansi Masyarakat Islam melaporkan kan. Ya, walaupun kelanjutannya ditangkap atau tidak ditangkap sih, kalau menurut gue sih gak bakalan ditangkap sih ya, karena dia juga anak mantan presiden pertama di Indonesia juga kan, terus saudara dari Ibu Megawati gitu kan. Cuman ya janganlah seorang tokoh itu ngucapin, dijaga gitu loh mulutnya gitu kan, kata-katanya dijaga, karena kan dia kan apa namanya, figur publik gitu kan, dilihat, dipantau oleh orang gitu. Harusnya dia memberikan contoh gitu loh, ucapannya itu ya jangan seperti itulah kan gitu ya, menyinggung akidah orang lain gitu kan. Gua sebenarnya yang paling gua jengkel itu kenapa dia membandingkan Pancasila hanya dengan Al-Quran saja. Itu doang yang bikin gua jengkel gitu kan, yang bikin gua agak sedikit apa namanya, sedikit terpancing gitu kan untuk berkoar. Sekarang gue bikin video nih gitu, karena gue kok ini orang ngaco gitu loh. Kalau menurut gue sih ngaco gitu ya. Kenapa dia membandingkannya hanya Al-Quran gitu loh dengan si Pancasila ini kan? Kenapa dia nggak bandingin Pancasila dengan Injil, dengan Zabur? Iya kan, kenapa nggak ke situ gitu loh. Jadi seolah-olah dia apa namanya, memusuhi loh, malah dia yang memusuhi umat Islam kalau menurut gua gitu kan, Ibu Sukmawati ini gitu. Gitu bro. Jadi kan gini bro ya, kalau menurut gua sebagai tukang ojek mania gitu kan, nah kita bisa melihat pikiran orang gitu kan, bisa melihat seberapa dalam dia berpikir. Itu adalah dari apa yang dia ucapkan. Jadi kalau ucapannya seperti itu, berarti pikirannya seperti itu gitu kan. Kalau ucapannya selalu mancing kemarahan orang, artinya di dalam kepalanya, iya kan, itu banyak daging kambing, sehingga panas, darah tinggi gitu kan. Jadi nggak ada logika di dalam kepalanya. Oke bro, hanya itu yang ingin gue ucapkan. Sebelumnya kalau suaranya ada agak tut begitu, itu tandanya pulsa listrik gua mau habis. Dah.